Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan Ibu selalu berharap bahwa kalian tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini Ibu harapkan kalian juga sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, dan juga sudah mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, bab 7, surat, sudah memasuki pertemuan keempat. Buku yang kita gunakan seperti biasa yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kalian bisa membuka buku siswa kalian pada halaman 254. Baik, pada pertemuan 3 kita yang kemarin, kita sudah membahas tentang struktur surat. Ibu harap kalian masih ingat apa saja unsur atau struktur surat pribadi dan surat dinas. Ya, Ibu harap kalian masih ingat ya. Coba perhatikan struktur surat pribadi berikut ini. Ada alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, kemudian isi surat, penutup surat, salam akhir atau salam penutup, dan nama serta tanda tangan pengirim surat. Itu adalah struktur surat pribadi. Kemudian bagaimana dengan struktur surat dinas? Coba perhatikan struktur surat dinas berikut ini. Ada kepala atau kop surat, kemudian tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf penutup, kemudian inti surat, penutup surat, salam akhir atau salam penutup, lalu nama dan tanda tangan pengirim surat. Bagaimana? Sudah ingat tentang struktur surat pribadi dan surat dinas? Ya. Nah, pada pertemuan kita yang keempat kali ini, kita akan membahas unsur kebahasaan surat. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan keempat kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah penggunaan kata atau kalimat pada surat dinas. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menelaah kesalahan dalam penulisan surat dinas. Baik, itu tadi 3 tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan keempat hari ini. Ibu harap kalian memperhatikan betul-betul materi-materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran kita kali ini, sehingga nanti kalian bisa paham dan ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dicapai. Baik, kita masuk ke materi inti kita hari ini, yaitu tujuan surat. Setiap penulis surat, pengirim surat, pasti ada tujuan yang ingin dia sampaikan kepada penerima surat. Tujuan surat akan ada sebelum kita menulis surat. Apa saja tujuannya? Di antaranya yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, mendapatkan tanggapan atau balasan. Kemudian yang ketiga, memperlancar arus informasi. Nah, itulah tujuan-tujuan dari pengirim atau penulis surat. Coba perhatikan 2 contoh surat pribadi berikut. Surat yang pertama, kalian bisa membuka buku siswa pada halaman 246. Kemudian surat kedua, kalian bisa membuka buku pada halaman 258. Dari 2 contoh surat pribadi tersebut, kita bisa menentukan tujuan dari masing-masing surat tersebut. Pada surat pertama, tujuannya yaitu menyampaikan informasi.
yaitu pengirim surat, Edo, menyampaikan informasi kepada orang tuanya bahwa kegiatan jambore yang diikutinya diperpanjang. Kemudian pada surat 2, tujuannya yaitu menawarkan tempat serta menunggu balasan, yaitu pengirim surat Furi menawarkan tempat tinggal sementara, yaitu rumahnya, kepada sahabatnya Naila jika belum mendapatkan kos, dan menunggu surat balasan dari sahabatnya tersebut. Ya, Ibu harap sudah paham ya untuk menentukan tujuan surat pribadi. Dari 2 contoh surat pribadi tersebut juga kita bisa menentukan penerima surat yang berbeda. Pada surat pertama, penerima suratnya adalah bunda atau orang tua, atau orang yang usianya lebih tua. Kemudian pada surat 2, penerimanya adalah teman yang usianya sebaya. Dari 2 surat pribadi dengan 2 tujuan dan 2 penerima surat yang berbeda, sehingga kita bisa menelaah bahasa-bahasa yang digunakan dalam surat tersebut. Coba perhatikan pada surat 1, kata sapaan salam sayang untuk bunda. Kemudian kata ganti, pengirim menggunakan nama sendiri yaitu Edo, dan penerima menggunakan kata bunda. Kemudian salam penutup yang digunakan adalah buah hati bunda. Kemudian pada surat kedua, kata sapaan yang digunakan apa kabar Naila? Seperti menyapa, mengajak orang penerima surat bercakap. Kemudian kata ganti yang digunakan, pengirim aku dan penerima kamu. Kemudian salam penutup yang digunakan adalah sahabatmu. Ya, 2 jenis surat pribadi dengan ragam bahasa yang berbeda sesuai dengan penerima surat. Dari 2 contoh surat pribadi yang kita bahas tadi, kita bisa menelaah ciri bahasa surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Kemudian yang kedua, bahasa tidak formal tetapi tetap santun. Dan yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung penerima surat. Keempat, menggunakan sapaan seperti orang sedang bercakap. Lalu yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu pengirim, dan kata ganti orang kedua, yaitu penerima surat. Ibu harap sampai di sini kalian sudah paham ya. Baik, kita lanjut pada menelaah unsur kebahasaan surat dinas. Perhatikan contoh surat dinas berikut. Surat ini bisa kalian buka pada buku siswa di halaman 252 sampai 253. Perhatikan baik-baik. Kita bisa lihat kata sapaan yang digunakan yaitu yang terhormat. Kemudian salam pembuka yang digunakan dengan hormat. Lalu salam penutup, hormat kami. Dari keseluruhan isi surat, kita bisa tahu bahwa ragam bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah ragam baku. Dari pembahasan surat dinas tadi, kita bisa menelaah ciri bahasa surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Kemudian yang kedua, bahasa ragam baku dan resmi. Baik, sudah paham untuk menelaah unsur kebahasaan surat dinas? Kita lanjut. Coba kalian perhatikan pada buku siswa kalian halaman 264 sampai 265. Di halaman tersebut disajikan sebuah tabel yang memuat kesalahan-kesalahan penulisan surat dinas yang sering terjadi, alasan kesalahannya dan juga perbaikannya. Cermati baik-baik. Coba perhatikan contoh kesalahan-kesalahan dan perbaikan bahasa dalam penulisan berikut ini. Terdapat penggalan isi surat dinas. Perbaikannya adalah seperti ini.
Kemudian dalam surat dinas kita juga sering menemukan kalimat tertulis seperti ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kalimat tersebut tentu salah. Seharusnya adalah atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Boleh juga dengan atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Mengapa? Karenanya pada kalimat awal adalah kata ganti milik orang ketiga tunggal, sedangkan penerima surat adalah orang kedua. Ya, bagaimana? Ibu harap kalian sudah paham tentang pembahasan kita hari ini yang fokus pada unsur kebahasaan surat pribadi dan juga surat dinas, serta kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam surat dinas. Sekarang kita berlatih pada LKPD 7.4a. Dalam LKPD 7.4a, kalian diminta untuk membaca contoh-contoh surat pribadi yang ada di buku paket atau referensi lainnya. Dan tugas kalian yaitu yang pertama, mendaftar kata-kata yang mungkin digunakan untuk mengungkapkan salam dalam surat pribadi sesuai dengan penerima surat. Perhatikan tabel berikut ini. Kalian tinggal meneruskan pada bagian-bagian yang masih kosong. Lalu simpulkan bagaimana prinsip penggunaan salam pada surat pribadi. Kemudian yang kedua, kalian diminta mendaftar kata-kata yang mungkin digunakan untuk mengungkapkan kalimat pembuka pada paragraf pertama sesuai dengan penerima surat. Perhatikan tabel berikut. Kalian tinggal mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Lalu simpulkan bagaimana prinsip penggunaan pembuka pada surat pribadi. Lalu yang ketiga, daftarlah kata-kata yang mungkin digunakan untuk penutup surat pribadi sesuai dengan penerima surat. Perhatikan tabel, lalu isi bagian yang masih kosong. Kemudian simpulkan bagaimana prinsip penggunaan penutup surat pada surat pribadi. Lalu yang keempat, kalian mendaftar kata-kata yang mungkin digunakan sebagai salam akhir atau salam penutup dalam surat pribadi sesuai dengan penerima surat. Perhatikan kembali tabel berikut. Kalian isi bagian-bagian yang masih kosong. Kemudian simpulkan bagaimana prinsip penggunaan salam pada surat pribadi. Kemudian simpulkan bagaimana prinsip penggunaan salam penutup pada surat pribadi. Baik, lanjut ke LKPD 7.4b. Kalian diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan ciri kebahasaan surat dinas. Lalu LKPD 3.4c. Disajikan sebuah surat dinas, lalu kalian diminta untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam surat tersebut, kemudian memberi alasan mengapa bagian-bagian tersebut salah, lalu perbaiki kesalahan tersebut. Tulis jawaban kalian dalam bentuk tabel seperti berikut. Terakhir adalah membuat mind mapping. Kita tadi sudah membahas tentang ciri bahasa surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Simpulkan dan buatlah dalam bentuk mind mapping. Perhatikan mind mapping yang Ibu buat. Kalian bisa berkreasi dengan bentuk-bentuk mind mapping yang lainnya. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian bisa menyimak pembelajaran kita hari ini sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kita bertemu kembali pada pertemuan kita yang kelima, yaitu membahas tentang menulis surat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu jaga kesehatan dan keselamatan diri dan selalu semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.